Halo rekan-rekan friendly investor, saya kembali lagi untuk menyajikan informasi seputar saham yang berfundamental bagus dan yang pastinya mempunyai valuasi yang murah. Kali ini saya akan memberikan perbandingan 12 saham terbaik di sektor finance yang menurut saya terbaik untuk saat ini. Saya akan membuat perbandingan dari sisi harga, kinerja keuangan terbaru yang kuartal kedua tahun 2022, profitabilitas yang dilihat dari ROE dan juga ROA-nya. Lalu kita akan lihat seberapa besar efisiensi yang bisa kita lihat dari indikator BOPO. Lalu kita lihat juga valuasinya saat ini berdasarkan PER dan juga PBV-nya, serta berapa besar dividen yang diberikan oleh masing-masing saham finance ini. Tapi ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai analisa dan pertimbangan sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Oke, yang pertama kita akan membandingkan 12 saham di sektor finance ini berdasarkan nominal harga sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Data harga saham ini saya ambil pada tanggal 5 Oktober tahun 2022. Kita perhatikan untuk harganya yang paling murah untuk saat ini di sektor finance, yang menurut saya terbaik untuk saat ini ya menjadi pilihan, itu ada Wong Finance, Wahana Otomita Multiarta, dengan harga nominal sebesar Rp270 per lembar saham. Dan yang paling termahal ada Bank Mandiri dengan nominal harga 9.275 rupiah per lembar saham. Lalu di posisi yang kedua ya, ada Bank Jatim Rp710 per lembar saham, ada Bank Niaga ya, BNGA Rp1.085 per lembar saham, lalu BBTN Rp1.475 per lembar saham. Dan yang lainnya Anda bisa lihat sendiri di slide ini. Nah, pada slide berikutnya saya akan membandingkan 12 saham di sektor finance ini dari sisi pergerakan atau price performance-nya secara year to date. Nah, kita perhatikan ya, yang pergerakan sahamnya paling bagus ya secara year to date itu ada MFIN ya, Mandala Finance, dengan kenaikan sebesar 59,17% secara year to date. Di posisi kedua kenaikan terbaik ada Bank Mandiri dengan 32%, lalu Bank BNI dengan 31%, dan BCA sebesar 15,75%. Nah, yang paling bawah ya di posisi 9 sampai dengan posisi 12, ini pergerakannya secara year to date itu masih mencatatkan minus ya. Bank BJTM minus 5,3%, Bank BTN 14,7%, lalu BRIS 16,29%, dan BTPS 20,95%. Berikutnya kita akan membandingkan 12 saham di sektor finance ini dari sisi kenaikan laba bersihnya. Kita perhatikan di posisi pertama dengan kenaikan laba bersih paling besar itu ada Bank BRI dengan kenaikan 98,7%. Lalu ada Bank BNI dengan kenaikan 75%, lalu Bank Danamon ya 70%, dan juga MFIN Mandala Finance 66,14%. Lalu yang kenaikan sahamnya paling rendah itu ada BJTM sebesar 1,49%. Jadi kedua belas saham di sektor finance yang menjadi pilihan saya ini, kesemuanya itu mencatatkan kenaikan laba bersih ya pada kuartal kedua tahun 2022. Berikutnya kita akan membandingkan kedua belas saham di sektor finance ini dari sisi ROA-nya, Return on Asset, seberapa besar efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan. Kita perhatikan yang paling besar ROA-nya itu ada pada MFIN ya, Mandala Finance sebesar 10,5%. Disusul oleh BTPS ya, Bank Tabungan Pensiun Syariah 8,5%. Lalu ada Bank BRI 3% dan juga Wong Finance 3%. Dan yang paling kecil untuk ROA-nya itu ada BBTN sebesar 0,8%. Di sebelahnya ada BRIS ya, Bank Syariah Indonesia 1,5%. Lalu ada Bank BJTM yang di posisi ke-10 ada 1,5% dan juga BNGA di posisi ke-9 ada 1,6%. Berikutnya kita akan membandingkan 12 saham di sektor finance ini
dari sisi return on equity atau ROE. Sejauh mana efisiensi penggunaan equity atau modal perusahaan untuk menghasilkan pemasukan bagi perusahaan. Di posisi pertama, return on equity yang paling besar itu ada BTPS ya, sebesar 29,3%. Lalu MFIN Mandala Finance 21,8%, BMRI 18,3%, lalu BBCA 17,8% ya di 4 besar yang pertama. Nah, untuk ROE yang paling kecil itu ada BDMM ya, Bank Danamon 7,5%. Dan di tengahnya itu ada BBRI 17,5%, lalu Bank Syariah Indonesia BRIS 16,1%, BJTM 15,3%, lalu ada Bank BTN ya 14%. Berikutnya kita akan cek valuasinya. Yang pertama kita akan membandingkan 12 saham di sektor finance ini dari sisi PER-nya, price to earning ratio. Yang pastinya untuk PER semakin kecil nilainya artinya saham itu semakin murah. Kita perhatikan ya dari sisi PER-nya, ternyata Bank BNGA, Bank Niaga ya, BNGA mencatatkan PER yang paling kecil 5,31 kali. Disusul oleh Bank BTN 5,33 kali, Wom Finance 5,7 kali, dan BJTM 6,45 kali. Dan yang paling termahal untuk PER BBCA sebesar 28,8 kali di posisi ke-12. Di sebelahnya ada BRIS ya 14,28 kali dan juga BBRI 14,2 kali. Sisanya Anda bisa lihat sendiri di slide ini. Berikutnya kita akan membandingkan valuasi dari 12 saham di sektor finance ini dari sisi PBV-nya, price to book value. Nah, kalau dilihat dari PBV-nya, ternyata Bank Danamon ya, BDMM, mencatatkan PBV yang paling kecil ya, sebesar 0,55 kali. Disusul oleh BNGA, Bank Niaga 0,62 kali, lalu Wom Finance 0,66 kali, dan BBTN 0,75 kali. Dan untuk PBV yang paling mahal itu ada Bank BCA ya, 5,13 kali, lalu di sebelahnya ada BTPS ya, 3,74 kali, BBRI 2,49 kali, dan BRIS ya, Bank Syariah Indonesia 2,3 kali. Sisanya Anda bisa lihat sendiri di slide ini. Nah, berikutnya kita akan membandingkan 12 saham di sektor finance ini dari sisi kualitas kreditnya yang bisa kita lihat dari tingkat NPL, non-performing loan. Nah, di sini kita lihat ya, yang NPL-nya paling sehat itu yang NPL-nya paling kecil, atau yang kreditnya paling sehat itu yang NPL-nya mempunyai angka yang paling kecil. Nah, untuk posisi satu dan posisi yang kedua ya, saya rasa karena struktur kreditnya berbeda dari bank umum lainnya, maka sebaiknya untuk nomor 1 dan nomor 2 ini hanya dibandingkan di antara mereka berdua saja. Lalu kita bisa membandingkan dari nomor ketiga sampai ke nomor 12 karena sama-sama mempunyai struktur kredit yang sama sebagai bank umum. Jadi untuk di sektor finance ya, perusahaan pembiayaan finance, itu yang paling sehat kreditnya itu ada MFIN ya, dibandingkan dengan Wom Finance. Tapi sama-sama mencatatkan NPL yang lumayan kecil ya, di bawah 2%, yang satunya MFIN itu 1,37% dan Wom Finance 1,73%. Lalu untuk bank umum ya, itu yang NPL-nya paling rendah itu ada BBCA 2,1%, lalu Bank Mandiri 2,47%, dan yang paling tinggi NPL-nya itu ada Bank Jawa Timur ya, BJTM 4,12%. Berikutnya kita akan membandingkan 12 saham di sektor finance ini dari sisi BOPO-nya. Rasio BOPO adalah rasio keuangan yang menunjukkan efisiensi perbankan dalam aktivitas operasionalnya. Rumusnya itu belanja operasional dibagi dengan pendapatan operasional, dikalikan 100%. Nah, nilai BOPO ini yang menurut standar BI itu sehat itu harusnya tidak lebih dari 90%. Artinya harus lebih rendah dari 90%. Jadi semakin jauh dari standar tersebut, tentunya semakin bagus. Jadi nilai BOPO itu semakin kecil, semakin bagus. Nah, di sini kita lihat BOPO yang paling rendah itu ada pada BCA ya, 52,3%, disusul oleh Bank Mandiri BMRI 55,3%, lalu ada BTPS 57,6% dan juga MFIN
61,6%. Di posisi 4 besar ya. Dan yang baunya itu paling tinggi itu ada Wong Finance, 86%. Lalu di posisi yang tertinggi kedua itu ada Bank BTN ya, 85,7%. Lalu sisanya Anda bisa lihat sendiri di slide ini. Nah, yang terakhir kita akan membandingkan 12 saham di sektor finance ini, mana di antaranya yang membagikan dividen paling besar. Dan dalam hal ini saya akan membandingkan dari sisi dividen yield-nya. Yield dividen di sini saya hitung berdasarkan harga saham saat video ini dibuat, yaitu pada tanggal 6 Oktober tahun 2022. Jadi yield ini didapat dari dividen nominalnya dibagi dengan harga sahamnya dikalikan 100%. Nah, kalau dari sisi yieldnya ternyata Bank Niaga ya yang membagikan dividen dengan yield yang paling besar, yaitu sebesar 8,67%, disusul oleh BJTM 7,34%, lalu ada MFIN 4,21%, dan BMRI 3,84% di posisi 4 besarnya. Dan yang masih beda-beda tipis ya, BBRI di posisi kelima dengan yield 3,8%. Oke, itulah perbandingan 12 saham di sektor finance yang menurut saya cukup menjadi yang terbaik ya untuk saat ini, yang bisa menjadi pilihan Anda di sektor finance. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.